Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat-sehat semua ya. Baiklah, pagi hari ini kita masih belajar pendidikan agama Islam. Materi kita adalah tentang iman kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita dapatkan, ilmu yang akan kita dapatkan itu barokah. Amin. Baik anak-anak, ya judul kita materi kita hari ini adalah iman kepada Allah dan pemahaman akan sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan dengan pengertian iman kepada Allah. Ada yang tahu? Nah, mungkin anak-anak ada yang sebagian tahu. Iman itu apa? Iman kepada Allah adalah percaya dan membenarkan dalam hati yang ditunjukkan dengan ucapan kita dan diamalkan atau dilakukan dengan perbuatan kita. Itulah yang disebut dengan iman. Kita lakukan kalau memang waktunya puasa, kita puasa. Sholat, waktunya sudah tiba waktu sholat, kita sholat. Itulah menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya adalah sifat wajib, ada sifat mustahil dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Nah, ini yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat kesempurnaan yang pasti dimiliki oleh Allah. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya yaitu ada 20. Mungkin anak-anak sudah hafal ini. Mungkin yang dari madrasah atau dari di tempat ngaji mungkin ada yang sudah hafal. Apa saja sifat wajib bagi Allah itu? Nah, ini dia. Sifat wajib bagi Allah ada 20, yaitu wujud, qidam, baqo, dan seterusnya sampai mutakalimat. Terus Pak, saya kayak mana cara menghafalnya? Nah, untuk menghafalnya kita pakai lagu saja, Nak. Bagaimana lagunya? Nah, kamu bisa mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, nanti kalian bisa ikutin. Yaitu lagunya seperti ini. Allah wujud qidam baqo mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kodrat irodrat ilmu hayat sama basor kalam qadirat murid dan aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Nah, ini nanti anak-anak bisa ikutin sambil ngapalin di rumah pakai lagu yang seperti Bapak ajarkan barusan. Lanjut. Ini sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sehingga jumlahnya sama. Kalau tadi sifat wajib ada 20, berarti sifat mustahilnya juga ada 20. Apa saja sifat mustahil? Itu ini. Nah, lagunya sama. Sama, lagunya masih sama dengan sifat wajib tadi, yaitu Adam hudus fana mumasalatulil hawadisi kiamuhu bi khairihi ta'adud ajazun karoha jalul mautun sumun umyun bukmun ajizan karihan jahilan mayitan asoma ama bekama. Nah, nanti anak-anak bisa lihat juga nanti di buku kita itu ada pada halaman 42. Nah, anak-anak bisa lihat di situ sambil dinyanyikan untuk menghafalnya. Anak-anak harus hafal ini sifat wajib
dan sifat mustahilnya juga harus hafal. Nah, yang terakhir yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah. Hanya satu, yaitu mumkinun. Yang artinya maha wewenang. Allah itu wewenang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Jaiz itu kalau dalam bahasanya artinya boleh. Artinya Allah itu boleh melakukan sesuatu, Allah itu boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu boleh. Boleh melakukan, juga boleh tidak melakukan. Itu sifat jaiz, ya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah. Yang pertama, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan. Jadi kalau berbicara harus dengan yang baik, jangan bahasa-bahasa yang kasar. Bersikap, bersikap juga yang bagus. Dengan orang tua harus sopan, dengan teman harus menyayangi maupun dengan tindakan kita. Kalau ada teman yang tidak bawa pensil, bawa pena, nah kita pinjemin. Itu dengan tindakan. Cara meyakini sifat-sifat Allah dan cara melaksanakannya. Dia bilang untuk ucapan, misalkan membaca syahadat, tasbih, tahmid, takbir. Kalau dengan sikap bagaimana? Yakin dalam hati, tidak ragu-ragu. Yang kedua, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Rendah hati, tawakal, berserah diri kepada Allah. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Terus kalau dalam bentuk tindakan bagaimana? Memuji keagungan, kesucian, dan kebesarannya. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Yang ketiga, selalu berusaha dan berdoa. Yang keempat, selalu belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, itu saja untuk pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa dihafalkan di rumah. Nanti kalau sudah hafal kita akan coba maju satu persatu untuk menghafal sifat wajib dan sifat mustahil. Itu saja dari Bapak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.